sempat masih lihat bacokan yang terakhir. Habis itu sambil saya jerit-jerit juga, ya sambil saya jerit sambil lari, dia juga mundur lari naik motor terus. Ini adalah kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terduga pelaku yang merupakan menantu yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan berat kepada korban yang merupakan mertuanya. Sakit hati ya karena menurut saya nggak didukung untuk rujuk. Sebagai kakak ipar sekaligus anak pertama korban, menurut Alif, Mukti memang memiliki sifat temperamen. Alif selama ini merasa khawatir mengetahui adiknya seringkali menerima ancaman dan makian kasar dari Mukti. Waktu itu kan sempat dengar kalau Dwi di stop sama dia terus digeplak palanya. Ya saya sebagai kakaknya agak gimana gitu, saya tegur aja lewat HP. Jangan main kasar lah sama adik itu. Ya itu aja sih Mbak saya. Terus responnya apa? Ya responnya ya kesel aja sama dia gitu. Dia sempat mau ngajak ketemu kan. Sherlock, ya udah Sherlock, cuman ya sama istri ditahan-tahan, janganlah gitu, ngapain kan. Menurut Alif, ibunya tak pernah terlihat bertengkar dengan Mukti. Bahkan, beberapa waktu sebelumnya, Mukti masih diterima dengan baik saat datang untuk mengunjungi anaknya. Namun semasa hidup, korban memang sempat bercerita bahwa ia takut anaknya akan diganggu lagi oleh Mukti. Ibu kan sering kalau Dwi dinas malam, Dwi itu sering disamperin dia, takut diapa-apain kan. Siang juga kadang itu, kalau malam, kalau dinas malam itu ibu nelpon kalau Mukti ini tolong Pit kan jemput Dwi, ya saya jemput malam-malam itu. Jemputnya juga enggak di depan dia, pasti di nyumput-nyumput lah kita jemputnya supaya ngindarin berantem itu loh Mbak, menghindari pertengkaran itu sih. Kalau saya tahu kalau ibu ketakut itu. Di mata tetangga, Mukti merupakan sosok yang pendiam dan tak pernah bergaul dengan warga sekitar. Siti, sebagai tetangga dekat korban, mengaku juga pernah mendengar cerita korban mengenai konflik antara Mukti dan anaknya. Namun Siti tak pernah menyangka bahwa tetangganya itu akan tewas di tangan menantunya sendiri. Kemarin sih karena sempet ceritanya pas kesini, pas sebelum siang hampir kejadian itu ya, emang kesini jam kurang lebih jam 11-an itu kesini. Cerita dia, ibu sama kakaknya habis datang ke sini, katanya tanya kenapa sih kok cerai gitu kan. Nah si Eyang ini bilangnya, saya terserah anaknya, kalau anaknya masih mau ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Terus Eyang sempat nanya, katanya cerita sama saya kan, saya sempat nanya katanya, tapi kalau kamu yang punya anak perempuan di kayak gituin terima enggak gitu, katanya gitu. Terus katanya orang tua sama kakaknya cuma ketawa kalau kita nanggepin gitu biasa gitu katanya. Siti yang seringkali berbincang dengan korban pun merasa sedih saat menceritakan kedekatannya dengan korban. Di mana saat momen-momen terakhir dengan korban sempat mengeluh sedang sakit kepada Siti. Pikir tadinya karena katanya kan cuma ngancem-ngancem gitu doang ya. Ya kita pikir ya namanya manusia nggak tega lah ya kayak gitu pikir kita. Ya nggak nyangka ngomong anaknya Mbak Wi kan. Itu kan kalau kesini bawa anaknya, bawa bayi itu kan. Ngajak jalan ke depan, ngobrol, kalau nggak di sini duduk di belakang dia jalan. Iya. Kehilangan kita ya.
Setelah berbagai ancaman dan perbuatan keji yang dilakukan oleh Mukti, kini akhirnya ia harus mendekam di penjara. Keluarga korban yang ditinggalkan hanya bisa berharap bahwa Mukti akan mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Salah, jadi ya saya juga memang dari awal tuh kamu kalau mau ngajak balikan juga caranya salah, jangan kayak gitu, kata saya kan. Ya iya, jadi saya pas awal-awal itu memang makin takut jadinya kan. Apalagi saya kalau ketemu di jalan juga redek gitu istilahnya. Sempat beberapa kali lampu merah tiba-tiba datang dia gitu ya. Kita perempuan, saya pulang dinas sore itu ya sekitar jam 9, nyampe rumah jam 10. Jadi kadang-kadang ya memang ya kalau saya sih takut gitu kan. Cuman ya mungkin karena dia memang tahu saya entah ancaman, entah ya cuma tetap aja walaupun dia suami saya tetap takut gitu kan. Ya harapannya ya sih ya, kita kan udah minta tolong sama yang berwajib ya, mana yang mengurus pengurusan ini ya, kita harap sih yang sesuai ya setimpal seadil-adilnya gitu kan. Harapannya hukumannya Ya seberat-berat mungkin ya sesuai dengan dia gitu kan. Mananya itu? Ya Allah. Kasus ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan sosok ibu menjadi luka yang tak mudah terobati. Di tengah duka, keluarga berharap keadilan dapat ditegakkan.